anak kelas 2, kembali lagi belajar TIK bersama Ibu Ayunda. Hari ini kita mau melanjutkan pelajaran kita tentang lingkungan belajar yang sehat dan tidak sehat. Oke, anak-anak ingat-ingat dulu ya pelajaran minggu lalu sampai di mana ya. Tapi Ibu Ayunda mau kasih sedikit bantuan. Kalau minggu lalu kita sudah sampai di perbedaan lingkungan sehat dan tidak sehat untuk belajar ya. Jadi anak-anak ingat-ingat terlebih dahulu sebelum hari ini kita semakin lagi belajar tentang cara duduk yang baik ketika kita bermain atau sedang menggunakan komputer atau sedang menggunakan laptop. Seperti itu ya anak-anak, selamat belajar. Nah, sekarang Ibu Ayunda mau kasih gambar nih. Ada 2 gambar, anak-anak perhatikan. Ya, ini untuk mengingat pelajaran yang lalu. Anak-anak perhatikan ada 2 gambar, yang atas dan yang bawah. Anak-anak perhatikan. Coba menurut anak-anak itu menunjukkan gambar lingkungan yang seperti apa? Ya, apakah lingkungan belajar yang sehat atau lingkungan belajar yang tidak sehat? Lalu diskusikan nih sama mama papa di rumah. Kenapa jawaban anak-anak itu? Oh, misal jawabannya lingkungan yang sehat. Kenapa? Kasih tahu alasannya ya ke papa mama. Seperti itu. Atau anak-anak juga boleh tulis di buku catatan anak-anak khususnya di pelajaran TIK. Ya, ada 1 gambar lagi yang jelas ya, itu terlihat sekali kerasnya itu berantakan sekali, banyak sampah. Nah, berarti kalau menurut gambar itu kira-kira lingkungan belajar yang seperti apa? Pasti lingkungan belajar yang tidak sehat. Kenapa? Karena banyak sekali sampah yang berserakan ya. Nah, sekarang anak-anak pastikan dulu nih lingkungan belajar anak-anak hari ini bersih, rapi, dan pastikan ada sirkulasi udaranya. Ya, oke anak-anak, lihat dulu sekitar anak-anak seperti apa. Oke, kita mau review dulu ya. Ada 3 ciri-ciri lingkungan yang sehat. Yang pertama, rapi. Oke, yang kedua, bersih. Lalu yang ketiga, ada sirkulasi udaranya. Ya, sirkulasi udara itu apa Ibu Ayunda? Ada jendela ya, atau pintu yang terbuka. Yang penting ada tempat untuk udara itu keluar masuk ya. Nah, itu review untuk pelajaran minggu lalu. Sekarang untuk memulai ya, Ibu Ayunda mau kasih film ke anak-anak, mau kasih nonton ya. Nah, anak-anak siapkan untuk nonton terlebih dahulu. Nah, anak-anak akan menonton sebuah video yang setelah anak-anak melihat video yang Ibu Ayunda berikan, nah anak-anak perhatikan nih, lihat gambar yang Ibu Ayunda contohkan.
ya. Perhatikan juga anak-anak sekarang posisi duduknya seperti apa, ya. Pastikan yang pertama, punggung anak-anak harus tegak. Ya, coba praktekkan. Punggungnya harus tegak, ya. Letak lengan dan paha harus sejajar, ya. Jangan melipat atau tidak sesuai, ya, supaya anak-anak juga nyaman ketika mengerjakan tugas yang diberikan ketika bermain komputer atau bermain laptop. Lalu yang ketiga, pergelangan tangan anak-anak harus lurus dan sejajar. Selanjutnya, letak tanganku sejajar dengan keyboard. Yang kelima, mata sejajar dengan monitor. Dan yang keenam, jarak mata dengan layar monitor tidak terlalu dekat, ya. Itu pastikan supaya anak-anak tidak sakit mata dan sakit punggung, seperti itu. Makanya harus duduk dengan baik, dengan posisi pandangan kita, jarak mata kita juga harus tepat. Nah, kenapa sih kita harus duduk yang baik dengan sikap yang baik? Anak-anak lihat nih gambarnya. Ternyata ya, kalau kita mempunyai sikap duduk yang tidak baik, ada penyakit ya, ada yang membuat kita sampai akhirnya sakit. Ya, kalau sikap duduk kita tidak baik ya, pastinya itu berpengaruh di tulang belakang kita. Ya, anak-anak punya punggung, anak-anak punya tulang belakang. Ya, dia bisa seperti gambar yang Ibu Anda berikan. Ada 3 macam contoh sakit ya, yang berhubungan dengan tulang belakang. Yang pertama lordosis, yang kedua skoliosis, yang ketiga kifosis. Coba anak-anak ulang. Yang pertama, yang anak laki-laki pakai baju biru, itu namanya lordosis ya. Nah, sedangkan anak perempuan yang pakai baju merah muda itu dia terkena skoliosis. Dan anak yang berwarna kuning dia terkena kifosis. Nah, kira-kira anak-anak lihat nih, bentuk tulang belakang mereka seperti apa? Ya, apakah menunjukkan tulang belakang yang sehat atau tidak? Perhatikan ya anak-anak. Nah, kita mau cari tahu lebih lagi ya tentang apa itu skoliosis. Nah, skoliosis itu di mana kondisi tulang belakang kita ya melengkung seperti huruf C atau huruf S. Nah, lihat itu di gambarnya ya. Anak perempuannya itu duduknya dengan posisi seperti itu. Itu membuat tulang belakangnya dia itu sampai akhirnya sakit. Nah, sakitnya itu disebut skoliosis. Tulang belakangnya itu melengkung seperti huruf C atau huruf S. Dia melengkung ke kanan kiri, ke samping kanan kiri. Nah, itu skoliosis ya anak-anak ya. Anak-anak harus bisa bedakan. Ingat, skoliosis. Dia melengkung ke kanan ke kiri seperti huruf S atau seperti huruf C. Lalu, sakit yang kedua yang berhubungan dengan tulang punggung yaitu lordosis. Lordosis adalah kelainan tulang belakang yang menyebabkan tulang belakang bagian bawah kita melengkung atau bengkok ke depan, ya. Jadi anak-anak akan seperti gambar itu, condong ke depan begitu. Karena tulang belakangnya melengkung ke depan. Nah, itu disebutnya lordosis. Anak-anak bisa perhatikan gambarnya baik-baik seperti apa. Kalau anak-anak sering duduk dengan tidak baik, nah bisa jadi anak-anak terkena lordosis, khususnya kalau duduknya dia condong lebih melengkung ke depan. Seperti itu ya anak-anak ya. Sedangkan sakit yang ketiga ya seperti orang bungkuk ya, itu ternyata namanya adalah kifosis. Ya, kelainan pada tulang belakang sehingga membuat tulang melengkung dan tubuh menjadi bungkuk ya. Jadi kalau anak-anak suka tunduk ketika menulis, ketika anak-anak bermain komputer ya, ketika membaca atau ketika belajar, anak-anak dengan posisi duduk seperti gambar ya, seperti anak laki-laki ini, itu akan menyebabkan kelainan tulang belakang yang disebut dengan kifosis. Jadi anak-anak pastikan anak-anak duduk dengan baik ya, dengan tegak seperti yang tadi sudah dicontohkan di video pertama. Anak-anak duduknya harus punggung yang tegak supaya apa? Tidak mengalami penyakit ini ya, kifosis salah satunya. Ada skoliosis, ada lordosis, dan yang terakhir ini adalah kifosis. Nah, Ibu Ayunda sebelum mengakhiri pembelajaran TIK ayo kurangi penggunaan gadget.
gadget? Gadget adalah suatu perangkat teknologi yang memiliki fungsi tertentu yang mana teknologi tersebut sering dianggap sebagai hal yang baru dan selalu mengalami perkembangan. Macam-macam gadget yaitu HP, smartphone, tablet, laptop, dan lain-lain. Kelebihan gadget. Dengan menggunakan gadget, seseorang bisa dengan mudah mendapatkan informasi secara cepat, memperlancar komunikasi dengan seseorang, dan menjadikan aktivitas lebih mudah dan praktis. Satu, gadget dapat membuat kecanduan bagi pemakainya. Dua, bahaya radiasi yang dapat menurunkan fungsi kerja otak. Tiga, merusak mata karena terlalu sering kontak mata dengan layar handphone. Empat, malas belajar karena pengaruh media sosial. Lima, kurangnya sosialisasi dengan lingkungan sekitar karena terlalu sering berinteraksi dengan dunia maya. Ayo, kurangi penggunaan gadget dengan cara gunakanlah gadget secara bijak. Oke, cukup sampai di sini kita belajar TIK hari ini ya anak-anak ya. Pastikan sebelum kita semakin hari belajar tentang TIK, pastikan anak-anak sudah bisa ya posisi duduk yang baik dulu ketika kita belajar dengan menggunakan komputer. Jarak mata anak-anak juga tetap baik. Jadi pastikan anak-anak sudah mengerti posisi duduk yang baik dan jarak matanya supaya ketika kita belajar dapat belajar dengan baik. Sampai jumpa minggu depan ya anak-anak ya. God bless you. Bye-bye.